Oke, untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada Riani Jangkaru, salah satu pegiat alam dan juga pemerhati lingkungan. Mbak Riani, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa, apa kabar? Baik sekali Mbak Riani, baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Riani saya harus tanya dulu sebelumnya, sudah nonton video viral yang banyak pendaki berjoget di atas gunung di Rinjani? Iya, saya baru lihat tadi siang kayaknya. Baru lihat ya. Tanggapan Mbak Riani dengan kejadian atau apa yang terjadi di Rinjani di tengah pandemi ini? Ya, saya rasa mungkin itu euforia yang berlebihan ketika selama ini kebebasan berkegiatan di alam sedikit terbatasi. Jadi ketika ada kesempatan akhirnya agak sedikit berlebihan. Sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kalau bicara situasi sekarang pandemi, sebelum pandemi pun sudah ada etika-etika ketika kita sedang berkegiatan di alam. Jadi buat saya itu seperti menunjukkan ketidakhormatan tidak hanya kepada diri mereka sendiri, orang-orang sekitarnya, apalagi situasi pandemi ini, dan juga terhadap kegiatan di alam itu sendiri, Mbak. Gitu. Oke, tapi dari yang kita lihat video ini kan tidak menunjukkan ada pengawasan, ada petugas di sana. Biasanya seperti apa sih di lapangan, Mbak, di Gunung Rinjani tepatnya? Apakah memang tempat teman-teman berkemah, kemudian itu jauh dari pos pengamanan, dari petugas? Saya rasa itu masalah keterbatasan petugas di area yang cukup luas itu ya. Jadi sebenarnya untuk bagaimana etika kita berkegiatan alam pada akhirnya kembali dari para pendaki dan pecinta alam itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika di situasi pandemi ini tanggung jawab para pendaki dan pegiat alam itu pun bertambah. Apalagi dengan adanya protokol kesehatan yang dilakukan. Lalu akibat yang terjadi setelah kejadian itu terjadi adalah penutupan kawasan Taman Nasional, sehingga teman-teman yang sebelumnya sudah berharap untuk bisa melepas penat di situasi pandemi ini kan semakin tertunda gitu. Oke, tapi kita tahu mendaki gunung itu melelahkan, capek loh. Bahkan kita bawa makanan atau bawa minuman dari bawah gitu. Nggak banyak, maksudnya pasokannya terbatas. Ketika melakukan kegiatan seperti itu artinya itu buang-buang energi, buang tenaga. Kalau di pandangan Mbak Riani, apakah memang mereka ke tempat ini untuk bersenang-senang seperti ini atau memang apa? Sudah ada persiapan atau memang biasanya seperti itu? Sepertinya sih euforia sih Mbak ya. Kadang-kadang kan merayakan kebebasan itu ketika sudah lama terkungkung jadi agak berlebihan. Kalau saran saya sih buat teman-teman yang berminat untuk melakukan hal yang sama, sini main-main ke Bali, ada tempatnya untuk seperti itu. Ibaratnya kita buang sampah aja ada tempatnya, apalagi kalau untuk hal-hal seperti itu kan berbeda lagi gitu ceritanya. Ada kegiatan, ada lokasinya, ada etikanya. Tapi dari sepengetahuan Mbak Riani ini selama masa PSBB transisi atau adaptasi kebiasaan baru, teman-teman pendaki ini meresponnya seperti apa sih? Apa memang sebegitu rindunya dengan alam, kemudian harus melakukan hal-hal seperti itu, harus tetap mendaki, memuaskan hasrat mendaki mereka, atau ditahan dulu sampai nanti pandemi ini selesai? Seperti apa sih? Saya rasa itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Ada yang sukanya bersosialisasi ketika sudah berkegiatan alam, ada yang sukanya untuk kegiatan itu dilakukan terpisah, menikmati alam lebih sepi dan lain sebagainya. Dan saya rasa kalau berkegiatan di alam itu kecenderungannya adalah kegiatan sosialisasinya pun adalah sosialisasi yang dilakukan dengan etika yang menghormati alam sekitar. Jadi yang seperti video viral yang ditayangkan itu sama sekali bukan sesuatu yang diharapkan. Jadi buat saya dan juga beberapa teman-teman ketika Taman Nasional Gunung Rinjani memutuskan untuk menutup kawasannya sampai waktu yang belum ditentukan, itu adalah langkah pembelajaran yang sangat baik, apalagi di situasi pandemi ini. Oke, kalau kita berbicara soal etika, soal toto kromo, tata krama ketika mendaki, apa aja Mbak Riani yang harus diperhatikan, yang harus digarisbawahi oleh para pendaki untuk para pemula mungkin? Nomor satu selalu melakukan riset, karena kan setiap kawasan Taman Nasional punya tata krama khusus tertentu gitu kan. Kayak misalnya dari nomor satu adalah soal keselamatan. Nomor dua juga bagaimana kita bisa menikmati alam tanpa harus merusak. Ketiga, bagaimana ketika kita sudah melakukan protokol-protokol yang umum tersebut, orang-orang setelah kita masih bisa menikmati alam dalam waktu yang cukup panjang. Jadi sebenarnya juga punya dampak tanggung jawab sosial cukup tinggi gitu.
Oke, baik. Sadar dengan lingkungan ya, di mana kita berpijak, cari tahu dulu sebelum Sudah. kita berangkat begitu ya. Mbak Riani Ya. Jangkaru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.